Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Muhammad Nur. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana cara merangkum sebuah buku dalam selembar catatan. Anda bisa melihat bagaimana saya memulai untuk merangkum buku ini, dan jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, silahkan berkunjung ke website saya muhammadnur.com atau membacacepat.com. Baik, kita akan lihat seperti apa proses merangkum buku ini. Saya merangkum buku The Ultimate Book of Mind Maps karangan Tony Buzan. Jika Anda perhatikan, buku ini akan menjelaskan banyak hal. Saya mencoba mencatat yang pertama adalah apa sebenarnya mind map itu. Dan di sini kita bisa lihat ada berbagai sub dari catatan, ada resource, help, genius, dan steps, yang masing-masing akan memiliki cabang-cabang lainnya. Sebuah mind map akan membantu kita untuk membuat perencanaan, berkomunikasi, menjadi orang yang kreatif, fokus, mudah untuk mengingat, dan belajar big picture dari sebuah persoalan. Dan ini adalah catatan Genius yang menggunakan gambar, diagram, kode-kode, simbol, maupun grafik. Siapa yang pernah memakai catatan seperti ini? Di antaranya Leonardo da Vinci, Galileo, Einstein, ataupun Feynman. Nah, caranya sangat sederhana. Mulailah dari ide sentral, kemudian pilih sebuah gambar untuk tema dari catatan Anda, berikan warna, buat berbagai cabang, asosiasikan satu sama lain, pastikan Anda menggambar garis berbentuk kurva, dan usahakan hanya menggunakan satu kata saja, dan jangan lupa tambahkan gambar. Cabang kedua yang berwarna hijau di sini bercerita tentang cara kerja otak kita. Dimulai dari struktur, di mana otak kita memiliki otak reptil yang merupakan pusat dari aktivitas kehidupan kita. Ada bagian dari cerebellum, inilah yang mengatur pergerakan maupun respon. Kemudian ada sistem limbik, ini yang lebih pendek dan dia menjaga homeostasis atau keseimbangan tubuh. Dan terakhir ada cerebrum. Kemudian kita lihat juga otak punya kemampuan, punya bagian-bagiannya, yaitu kiri maupun kanan, di mana kiri untuk mengatur kata-kata, angka maupun logika, sedangkan kotak kanan mengatur ritme, warna maupun imajinasi. Kalau kita perhatikan bahwa sistem limbik ini, ya, saya mencoba membuat panah di sana. Jadi bagian kiri otak di cerebrum itulah yang mengatur dari angka. Kemudian kita lihat yang lagi fakta-fakta seputar otak. Ada 10 pangkat 12 juta, pangkat 12 sel, atau dengan kata lain sejuta-juta. Dan ini menciptakan koneksi yang sangat kompleks, dimana kalau itu dibentangkan kurang lebih 768.000 km, ribuan sel baru terbentuk. Dan jika sel-sel otak kita digambar sebagai mind map, apa-apa yang dia ingat, maka kira-kira bisa diperkirakan 10 pangkat 5 juta kilometer. Luar biasa sekali. Kemudian apa sih sebenarnya orang yang sukses itu? Sangat simpel sekali definisinya, adalah orang yang mengulang sesuatu, dia gagal, dia ulang lagi, sampai akhirnya pengulang-pengulang tadi menjadikan dia orang yang lebih baik dan akhirnya menjadi sukses. Kemudian langkah-langkahnya apa? Sangat simpel sekali kalau kita perhatikan dari tangga ini. Mulailah dari trial, event, feedback, check, adjust, dan success. Artinya apa? Coba terlebih dahulu, maka setiap percobaan akan menciptakan event, apakah itu berhasil atau gagal. Keberhasilan maupun kegagalan ini akan memberikan feedback pada kita, sebuah input, sehingga kita melakukan checking, penyesuaian terhadap apa yang ingin kita lakukan sesudahnya, atau apa yang ingin kita ubah dari langkah kita sebelumnya. Dan jika ini dilakukan dengan tekun, maka akan menghasilkan kesuksesan. Kemudian jika kita selalu mencoba memulai sesuatu, kita mungkin awalnya gagal, tapi dengan keteguhan, dengan
ketekunan, maka proses untuk menjadi sukses itu akan dapat dicapai. Ulangi terus untuk semakin baik sampai kita mendapatkan hasilnya. Sehingga dengan sederhana bisa dikatakan bahwa sukses adalah fungsi dari waktu dan fungsi dari adalah sebuah kegiatan mencoba, yakni fungsi dari waktu dan kesuksesan. Nah, contoh orang yang sukses seperti Thomas Alva Edison, dia punya mindset yang sangat positif. Dia lakukan trial beribu-ribu kali untuk mendapatkan filamen yang tepat untuk lampu pijar. Sampai akhirnya dia mendapatkannya. Dan Edison adalah orang yang memiliki lebih dari 1000 paten. Contoh lain misalnya seorang ahli kimia yaitu Marie Curie. Kemudian kita bisa perhatikan kembali bahwa otak itu juga butuh latihan-latihan. Apa saja itu? Yang pertama tentu fisik ya. Ketika kita makan, maka pastikan makanan yang baik, karena katanya garbage in, garbage out. Pastikan makanan Anda baik supaya in-nya oke dan out-nya juga oke. Kemudian berikan nutrisi untuk otak kita. Dan jangan lupa postur tubuh ini juga akan menentukan kenyamanan kita secara mental ya, yaitu postur berdiri, postur duduk maupun rileks. Kemudian lagi aerobik 30 menit setiap hari akan membuat kita senantiasa alert dengan situasi di sekitar. Lakukan stretch untuk pemanasan, untuk cool down, juga latih kekuatan, dan jangan lupa beristirahat. Kemudian kita juga butuh latihan untuk otak kita, untuk latihan kreativitas kita, untuk melatih fluensi dalam melihat sebuah persoalan, originality maupun fleksibilitas dari kreativitas kita. Dan gunakan kedua otak. Jadi gunakan permainan untuk melatih asosiasi, ulang ya. Lakukan pengulangan, repetisi hari ini, kemudian beberapa hari berikutnya, beberapa bulan berikutnya, sampai kita akan mengingat sesuatu untuk selamanya. Lalu kita lihat apa sih aplikasi dari mind map ini dalam keseharian. Kita bisa gunakan untuk pribadi, untuk menciptakan visi kita, membuat perencanaan ataupun target. Kita juga bisa gunakan untuk belajar, untuk merangkum buku seperti yang Anda lihat sekarang. Kemudian kita gunakan untuk kegiatan sosial, untuk menentukan hadiah apa yang mau kita berikan kepada rekan-rekan kita, keluarga kita. Kalau kita ingin mengundang keluarga untuk makan malam, siapa yang ingin diundang, apa yang harus dipersiapkan, maupun jika Anda suatu saat punya hajatan atau punya pesta. Dan juga secara profesional kita bisa menggunakan teknik ini untuk meeting, untuk melakukan interview, ataupun membuat minutes dari sebuah pertemuan. Demikian cara saya merangkum sebuah buku setebal sekitar 230 halaman ke dalam selembar catatan seperti ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini bersama saya Muhammad Nur. Sampai bertemu kembali di video berikutnya, dan terima kasih untuk menyaksikan video ini.